Matlaul Anwar, terima kasih. Saya rakyat Banten merasa dibela oleh Matlaul Anwar. Saya warga Banten merasa dibela oleh Muhammadiyah. Saya merasa dibela oleh Front Persaudaraan Islam. Saya merasa dibela oleh Badak Kulon, Ormas Badak Kulon. Saya merasa dibela oleh Ormas Macan Kulon, JBB, Jawara Banten Bersatu. Saya asli warga Kecamatan Tanara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Matlaul Anwar, Muhammadiyah, Front Persaudaraan Islam, Jawara Banten Bersatu, Badak Kulon, Macan Kulon. Terima kasih. Dan saya pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Banten dan di luar Banten yang sudah turun ke lapangan ikut aksi. Saya merasa dibela. Kalian sudah mengeluarkan duit, biaya, pemikiran, tenaga, turun ke lapangan panas-panasan, dan kalian tidak dianggap, kalian tidak dipuji-puji, kalian tidak dieluk-elukan. Maka demi Allah saya mengucapkan terima kasih kepada kalian. Matlaul Anwar punya Banten Kang Maesa, betul. NU Jatim dan Jateng, so maju terus bela Banten. Kalau Jogja bangga dengan Muhammadiyah, Jawa Timur bangga dengan NU-nya, maka Banten punya Matlaul Anwar. Perlu diketahui rakyat Banten, Ormas Matlaul Anwar itu lebih senior daripada NU. Kemunculan Matlaul Anwar 1916, sementara NU 1926, 10 tahun lebih dulu. Cuma Matlaul Anwar ini organisasi keagamaan yang fokus di dunia pendidikan. Fokus, kadernya tidak pernah tersentuhan dengan politik praktis, tidak pernah duduk bersama dengan partai politik manapun, tidak pernah membuat kegaduhan, membuat slogan yang aneh-aneh. Fokus di dunia pendidikan. Dan ini ormas asli Banten, lebih senior daripada NU. Yuk, rakyat Banten, hitung-hitung kita mengenalkan sejarah, mengingat sejarah, dan mempertahankan sejarah. Banten punya ormas, yaitu Matlaul Anwar. Dan berdirinya Ormas Matlaul Anwar ini di masa Kesultanan, belum masih Republik Indonesia, sama kayak NU, sama kayak Muhammadiyah. Sudah ada sejak masanya Kesultanan dan Kerajaan, sebelum berdirinya NKRI. Jadi buat rakyat Banten, kawan-kawan yang belum tahu bahwa ternyata di Banten ada Ormas Matlaul Anwar yang fokus di dunia pendidikan. Tapi hari ini ketika rakyat ditindas, Matlaul Anwar, Muhammadiyah, Kesultanan, FPI, dan beberapa ormas lainnya tampil kan. Dulu rakyat Banten nggak ada yang tahu nih ada Ormas Matlaul Anwar. Tapi begitu rakyat ditindas, faktanya Matlaul Anwar tampil di depan membela rakyat Banten. Jadi mungkin saya pun siap ngabdi kepada rakyat Banten, membela rakyat Banten melalui Matlaul Anwar, kalau kriterianya cocok. Soalnya saya tukang ngamuk. Apa mau Matlaul Anwar menerima saya sebagai kadernya? Tapi ormas lain saya nggak minat sih. Untuk Matlaul Anwar saya yang akan daftarkan diri. Rakyat Banten siap khidmah ke rakyat Banten, siap jaga Banten, siap jaga NKRI melalui Matlaul Anwar. Abaikan ormas yang cuma bacot NKRI Pancasila. Abaikan aja ormas-ormas begitu. Giliran dapat tambang diem-diem aja. Sidem. Matlaul Anwar itu organisasi agama muncul yang dibentuk pada tahun 1916. 1616, bukan 26 tapi 16. Jadi senior, lebih dahulu dari ormas yang muncul setelah 1920-an ke atas lah. Nah faktanya apa? Lur, saya mau tanya jujur, sebelum Lur masuk ormas sekarang, kalau ditanya kamu orang apa, pasti jawabnya orang ormas tertentu kan? Iya. Ya kan? Karena ada propaganda, ada klaim. Jadi gini loh, ada klaim, ada marketing. Saya nggak nyebutnya propaganda ya, tapi marketing, bahwa amalia tahlilan, maulidan, ziarah itu amalianya ormas tertentu, ya kan? Padahal bukan loh. Itu jelas pembodohan publik. Sekarang logika ya. Ada ormas namanya Matlaul Anwar, sama tahlilan, sama maulidan, istighosahan, berjanjian, tawasulan. Tapi kenapa Matlaul Anwar tidak mengklaim? Karena Matlaul Anwar tahu amalia itu sudah ada ribuan tahun yang lalu. Waduh, ada orang lagi cari rezeki dulu. Bukan terganggu sih ya, santai dulu. Inilah Matlaul Anwar, Kang Saifi. Contoh, ada Front Persaudaraan Islam atau Front Pembela Islam. Mereka bergerak kan nahi mungkar ya. Tapi apakah nahi mungkar itu diklaim? Nahi mungkar itu amalia mereka? Kan tidak. Karena mereka tahu nahi mungkar itu amalia umat Islam. Boleh nggak saya pegang Jakarta kan? Jadi saya ingin
Nanti pelan dulu ya, ada bapak-bapak lagi jualan pakai mesin, kita hormati beliau. Beliau lagi mencari rezeki itu mobil mesin. Kalau konteks hormat menghormati, jangan minta orang lain menghormati kita. Kalau orang merasa besar, nah, orang itu suruh menghormati kita, ya kitanya aja menghormati orang. Artinya kalau orang nggak mau menghormati orang, ya haknya. Kita nggak perlu, kamu hormati saya dong, nggak perlu. Siap, Lagos. Front Persaudaraan Islam atau Front Pembela Islam, mereka itu giat di nahi mungkar. Tapi apa pernah mengklaim mereka bahwa nahi mungkar itu amalia mereka? Tidak pernah mengklaim. Karena Front Persaudaraan Islam tahu nahi mungkar itu amalia kewajiban umat Islam. Pada tahun 1916 muncul Matlaul Anwar di tanah Banten, asli ormas Banten. Tapi setelah muncul, apakah lalu Matlaul Anwar mengklaim, oh tahlilan itu amalia kita? Enggak. Kenapa mereka tidak mengklaim? Karena Matlaul Anwar tahu itu amalia sudah ribuan tahun. Makanya ada sekarang marketingnya begini. Oh, yang tahlilan itu warga Anu, yang istighosan itu warga Anu, iya. Itu klaim namanya. Itu teknik marketing agar ormasnya laku buat seluruh rakyat Banten. Terus ya, di sini. Sama kayak ormas mengklaim paling Pancasila. Pancasila sudah ada sebelum ormas itu muncul. Lalu tiba-tiba muncul ormas sekarang, ormas baru-baru itu mengklaim paling Pancasilais, mengklaim penjaga NKRI, mengklaim paling NKRI. Faktanya perbuatannya apa? Hilang mobil, ganti gerobak. Jadi propaganda, cara ngamen, kalau saya nyebut kasarnya cara mereka ngamen dengan jualan Pancasila. Namanya ustad, bukan ustad ya, ustad, usaha tanpa modal. Modalnya apa? Teriak aja ngaku paling Pancasila, penjaga Pancasila, NKRI, penjaga Pancasila, Pancasila, NKRI, Pancasila, NKRI, Pancasila, NKRI. Jadi jualannya begitu. Jadi kalau saya singkat itu namanya ustad, bukan ustad ya, ustad, usaha tanpa modal. Faktanya ketika terjadi pelanggaran terhadap undang-undang dasar kita, mereka diam. Nah itu namanya propaganda, itu jualan. Atau ormas tukang klaim, tahlilan diklaim, asik sama-sama saja baku hantam. Lah giliran ormasmu ngeritikin saudara kita, kamu nggak pakai hujah itu. Ya itulah bijaknya setengah-setengah. Sekali lagi saya tegaskan, banyak ormas tukang klaim di Indonesia. Mengklaim Pancasila, tindakannya tidak Pancasilais. Mengklaim penjaga NKRI, dikira penduduk NKRI cuma dia doang. Banyak marketing-marketing. Makanya lihat perbuatan ormas-ormas itu, cuma nyari duit. Jadi, nah ini pentingnya apa kita ngebahas begini, bahwa rakyat Banten terutama nih ya, jangan melupakan sejarah. Nah, muncul di Banten Matlaul Anwar. Mereka tidak terjun di politik. Bahkan pengurus pusat Matlaul Anwar itu handphonenya hanya bisa digunakan sambil dicas. Mereka benar mengabdikan untuk rakyat. Saya itu paling malas bergabung dengan ormas. Tapi sekarang saya mikir, apa saya gabung aja ya sebagai kendaraan. Fakta, Matlaul Anwar turun ke lapangan, montang-manting, keluar biaya, keluar duit, keluar waktu, keluar pemikiran demi rakyat Banten. Tidak hanya Matlaul Anwar, ada juga ormas Muhammadiyah. Padahal di Banten Muhammadiyah itu minoritas. Tapi Muhammadiyah tidak pernah ngebacot NKRI, tidak pernah ngebacot Pancasila. Faktanya aplikasinya Muhammadiyah itu Pancasila, penjaga NKRI. Gitu loh. Muncul lagi Front Persaudaraan Islam. Mereka turun ke lapangan dengan pemikirannya, dengan hartanya, dengan malianya. Tapi mereka tidak pernah ngebacot kok penjaga Pancasila. Bahkan sering dituduh mengancam Pancasila. Justru ormas-ormas yang ngebacot Pancasila semuanya tiarap hari ini, tidak hadir untuk rakyat Banten. Yang nongol di Banten apa? Matlaul Anwar, Muhammadiyah, Front Persaudaraan Islam, Badak Ulon, Macan Kulon. Jadi Pancasila itu amalia, aplikasi. Kalau cuma klaim, namanya jualan. Jadi akhirnya saya mikir,
Rumah saya tetap Kesultanan Banten, kendaraannya Matlaul Anwar. Rakyat Banten, kita punya sejarah Matlaul Anwar. Saya ajak rakyat Banten, yuk bergabung bersama-sama di Matlaul Anwar. Matlaul Anwar adalah kendaraan rakyat Banten untuk membela hak rakyat Banten. Rumahnya tetap Kesultanan Banten. Oke? Rumah Kesultanan Banten, kendaraan Matlaul Anwar. Siapkan gabung, caranya gimana? Nggak tahu, saya kan bukan pengurus Matlaul Anwar. Saya bukan pengurus Matlaul Anwar. Jadi maksudnya, kalau saya sudah gabung ajak namanya kepentingan. Saya ini bukan pengurus Matlaul Anwar. Cuma ini lagi baru terpikirkan. Dan memang saya berinisiatif gabung di Matlaul Anwar. Sekali lagi, Matlaul Anwar tidak pernah mengklaim bahwa tahlilan maulidan itu amalia mereka. Padahal itu amalia mereka. Mereka melakukan tahlilan, tapi mereka tidak mengklaim. Padahal berdirinya Matlaul Anwar 1916. Senior kan? 1916. Mereka tahlilan, tapi mereka tahu tahlilan sudah ada ratusan tahun yang lalu sebelum berdirinya MA Matlaul Anwar. Matlaul Anwar tidak mengklaim tahlilan itu amalia mereka, tidak mengklaim istighosan itu amal mereka, tidak mengklaim tawasulan itu amalia mereka, karena Matlaul Anwar tahu ini sudah ada ribuan tahun. Begitupun Matlaul Anwar tidak pernah teriak-teriak NKRI Pancasila, tapi ya mereka membela, mereka ikut menjaga keutuhan bangsa. Jadi sekarang kita lihat bukti saja. Di tanah Banten, kemunculan PIK 2 ini membuka mata rakyat Banten. Mana ormas yang tukang jualan, mana ormas yang tukang ngaku-ngaku, dan mana ormas yang benar-benar membela rakyat. Tidak usah diaku, buktikan saja. Bahkan coba, kalaulah hitungannya warga bukan tentang NKRI ini, seandainya kalau bukan tentang NKRI, Muhammadiyah itu nggak perlu ngebela itu di tanah Banten. Karena minoritas Muhammadiyah itu di tanah Banten. Tapi Muhammadiyah melakukan sesuatu yang semestinya menjaga kedaulatan bangsa. Jadi Muhammadiyah itu tidak ngaku-ngaku menjaga NKRI Pancasila, tapi aplikasinya menjaga Pancasila. Muhammadiyah itu menjaga Pancasila. Front Persaudaraan Islam itu penjaga Pancasila, menjaga NKRI. Sekarang renungkan rakyat Banten. Ada ormas satu ngaku-ngaku pembela Pancasila NKRI. Aplikasinya tidak ada. Ada ormas yang tidak pernah teriak Pancasila nih, NKRI. Front Persaudaraan Islam, Muhammadiyah, Matlaul Anwar, Badak Kulon, Macan Kulon, tapi mereka mengaplikasikan Pancasila. Betul tidak? Ada kan ormas yang ngaku-ngaku, pengurusnya maksudnya, pengurus ormas ngaku-ngaku tahlilan amalia mereka. Yang tahlilan itu orang mereka. Bro. Saya nggak pernah ikut ormas, bapak saya nggak pernah ikut ormas, buyut kakek saya nggak pernah ikut ormas, buyut saya nggak pernah ikut ormas. Dan memang amalia kami sudah tawasulan, tahlilan. Jadi tolonglah jangan diklaim, ya, jangan diklaim, jangan diklaim. Boro-boro Pancasila, kata Kang Umar Daniel, Panca Indra aja bermasalah. Oh parah, parah Kang Umar, ya. Matlaul Anwar ormas asli, lahir di tanah Banten. Orang Banten, yuk saya ajak bergabung di Matlaul Anwar. Matlaul Anwar sudah membuktikan. Pengurus pusat kawan, kita ngumpul sama pengurus pusat Matlaul Anwar. Handphonenya itu hanya bisa digunakan sambil dicas. Saya dicas, tapi saya pakai power bank. Artinya masih bisa pakai power bank. Pengurus pusat Matlaul Anwar pakai power bank nggak bisa, harus pakai casan. Saking rusaknya, ya karena mereka bergerak di pendidikan. Itu seorang dosen loh, motornya butut. Seorang dosen, pengurus pusat Matlaul Anwar. Ya karena mereka tidak ngamen hidupnya, tidak mepet-mepet di politikus, tidak mepet-mepet di partai manapun. Matlaul Anwar fokus mendidik masyarakat, fokus ngebangun majelis. Yang nggak ada duitnya. Makanya nggak ada orang Matlaul Anwar jadi pimpinan apa, nggak ada. Fokus di pendidikan agama. Matlaul Anwar, terima kasih. Saya rakyat Banten merasa dibela oleh Matlaul Anwar. Saya warga Banten merasa dibela oleh Muhammadiyah. Saya merasa dibela oleh Front Persaudaraan Islam. Saya merasa dibela oleh Badak Kulon, ormas Badak Kulon. Saya merasa dibela oleh ormas Macan Kulon, JBB,
Jawara Banten Bersatu, saya asli warga Kecamatan Tenara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Matlaul Anwar, Muhammadiyah, Front Persaudaraan Islam, Jawara Banten Bersatu, Badak Kulon, Macan Kulon. Terima kasih. Dan saya pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Banten dan di luar Banten yang sudah turun ke lapangan ikut aksi. Saya merasa dibela. Kalian sudah mengeluarkan duit, biaya, pemikiran, tenaga, turun ke lapangan panas-panasan, dan kalian tidak dianggap, kalian tidak dipuji-puji, kalian tidak dieluk-elukan. Maka demi Allah saya mengucapkan terima kasih kepada kalian.